Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Alhamdulillah. Suaranya sangat lantang, Abdillah. Terima kasih, Abdillah dan rekan-rekan ya. Jadi setiap ada pembukaan salam harus dibalas dengan salam juga ya. Tapi ternyata cuma satu orang aja, Abdillah aja yang menjawab salam ya. Oke, jadi seperti biasa dalam perkuliahan survei kadastral, rekan-rekan memang saya wajibkan untuk menyalakan kamera. Apapun posisinya, apapun kondisinya, sudah mandi atau belum, ya. Pada prinsipnya dengan adanya kamera terbuka setidaknya atensi rekan-rekan itu ada itu ya, menghadap layar itu ya. Kalau misalnya kamera nggak nyala, bisa-bisa hujan-hujan pagi-pagi ini membuat kita terbelalai kemudian tertidur gitu ya. Dan nanti akan bisa terbukti ketika akhir sesi, ketika saya tutup pasti ada yang masih tersisa di dalam Zoom meeting gitu ya. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi survei kadastral ya. Kita kayaknya materinya sinkron terus ya, tapi nggak apa-apa. Oke, saya akan share screen untuk materi kita tentang topiknya itu adalah materi perubahan mindset dalam pemetaan bidang tanah ya. Jadi ini materi yang saya dapatkan tahun 2022 lalu ya, berkaitan dengan ini ya, pendaftaran tanah sistematik lengkap dengan metode terbarukan, yaitu dengan menggunakan teknologi fotogrametri. Jadi ini ada salah satu paparan menuju Indonesia lengkap pada aspek spasial. Ini sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia sebelumnya, Bapak Insinyur Joko Widodo, di mana target kita di tahun 2025 itu seluruh bidang tanah di Indonesia harus sudah bersertifikat, tidak ada tidak ada lagi orang yang punya tanah namun tidak punya sertifikat. Seluruh bidang tanah harus terdaftar atau bersertifikat, termasuk tanah adat dan tanah kesultanan dan tanah kadipaten yang hanya ada di Provinsi DIY, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Keistimewaan DIY. Jadi sampai dengan tahun 2016, sebelum adanya PTSL atau pendaftaran tanah sistematik lengkap, itu baru ada bidang tanah yang tersertifikat sejumlah 38,5% atau berjumlah 48,5 juta bidang tanah. Itu sudah ada sejak pemetaan atau pendaftaran tanah dilakukan sejak 1961 sampai 2016. Bisa dibayangkan itu sudah 50 tahun ya, 55 tahun ya, 55 tahun ternyata belum belum mencapai setengahnya. Kemudian dengan kebijakan beliau dengan metode PTSL dari 2017 pertama kali dimulai dan berakhir di 2021 sampai dengan 2021 ya, sorry bukan berakhir ya, sampai dengan 2021 32,98% atau kurang lebih 41,4 sekian juta bidang tanah itu tersertifikat. Jadi dalam rentang kurang lebih 4 sampai 5 tahun itu bisa mencapai presentase bidang tanah yang tersertifikat itu hampir menyamai rentang 55 tahun sebelumnya. Berarti program PTSL ini program yang sangat bagus yang dicanangkan oleh beliau gitu ya. Akan tetapi ini belum bisa mencapai target di 2025 bahwa harapannya seluruh bidang tanah itu tersertifikat ya. Sehingga target selanjutnya di sisa sampai dengan 2025 masih diperlukan 36 kurang lebih 36 juta bidang tanah yang harus diselesaikan dan harus diterbitkan sertifikat. Perlu ada pendaftaran. Jadi tantangan ke depan ada kurang lebih 36 juta bidang tanah belum terdaftar dan kurang lebih 52 juta bidang tanah belum bersertifikat ya. Jadi ini
menjadi hal yang apa namanya diperlukan evaluasi. Kenapa PTSL ini dengan metode yang sistematik kemudian melibatkan pihak ketiga ternyata belum menyelesaikan PR nasional kita, sehingga inilah yang melatar belakangi kenapa nantinya di pekerjaan kadastral itu menerapkan teknologi fotogrametri. Jadi untuk saat ini total bidang tanah terdaftar itu 90 juta bidang, melingkupi 71,42%, dan total bidang tanah disertifikasi adalah kurang lebih 74 juta bidang atau 58,73%. Jadi belum ada 60% ya, atau belum 2/3-nya itu bersertifikat. Kurang lebih 36 juta bidang belum terdaftar dari 16,5 kita backing sertifikat akan diselesaikan dengan BDSL. Redistribusi tanah, ya, konsolidasi tanah, BMN, PTSL Mandiri, lintas sektor, ya, seperti nelayan budidaya tangkap, UKM, dan sawit rakyat. Kemudian ada kerjasama, partisipasi masyarakat, serta penata usahaan atau pendaftaran tanah ulayah. Ya, di sini untuk target pengumpulan data fisik ya yang dicanangkan tahun 2023 sampai 2025 itu adalah bidang tanah sudah terdaftar atau terpetakan, sebagian belum validasi dengan kualitas bidang tanah KW1, KW2 dan KW3 itu perlu penataan atau adjustment atau pengukuran ulang. Sedangkan bidang tanah yang sudah terdaftar sebagian masih melayang sebagai flying parcel dengan kualitas bidang tanah KW4, KW5, dan KW6 itu perlu adanya penyelesaian keempat. Kemudian untuk K3 dan K3.3 sebagian belum berkualitas, bidang tanah sudah terdaftar atau K1, sebagian belum berkualitas atau memiliki anomali dan residu, sehingga perlu adanya peningkatan ke K1 dan dilakukan digitalisasi, validasi spasial dan tekstual. Sedangkan untuk bidang yang belum terdaftar harus diselesaikan sampai dengan tahun 2025. Catatannya tentu saja secara teknis kita memang bisa melakukan perencanaan, tapi tentu saja ada keterbatasan anggaran APBN. Kegiatan harus dilakukan secara menyeluruh. Pemetaan bidang tanah, belum terdaftar, tindak lanjut bidang K3, penyelesaian keempat, penyelesaian anomali dan pemetaan bidang tanah dengan prinsip block adjustment. Dari 92.207 desa, 9.627-nya atau 10% desa atau kelurahan merupakan potensi desa atau kelurahan lengkap. Oke, ini adalah kondisi mindset surveyor kadastral saat ini ya. Yang pertama, penggunaan peta dasar pertanahan sebagai base map dan peta kerja belum menjadi mandatory pengukuran, sehingga akan muncul beberapa potensi kesalahan pemetaan ketika hasil pengukuran itu kita gabungkan dengan GKP atau basis data pertanahan. Kemudian aspek administrasi masih mengacu pada jumlah bidang, ya bukan mengacu pada kualitas hasil pengukuran bidang tanah. Ya karena setiap surveyor itu umumnya dikejar untuk ketercapaian pemenuhan bidang tanah yang terpetakan. Misalnya target hariannya adalah 10 atau 20 bidang tanah per hari. Kita masih aspek administrasi itu hitungnya dari jumlah bidang, bukan kualitas bidang tanahnya. Belum memprioritaskan metode fotogrametris pada pengukuran dan pemetaan ya. Sebelum 2022, pengukuran kita masih didominasi dengan pengukuran ekstraterestrial untuk PTSL. Kemudian pra-PTSL itu masih menggunakan pengukuran terestris, baik itu pita ukur ataupun total station. Kemudian adanya kurang awareness terhadap bidang tanah terdaftar yang masih melayang atau flying parcel dengan kualitas bidang tanah KW4, KW5, dan KW6. Adanya kurang awareness terhadap bidang tanah terdaftar terpetakan yang tidak tervalidasi untuk kualitas data yang lebih bagus yaitu KW1, KW2, dan KW3. Kemudian pengukuran dan pemetaan belum fit for purpose ya, belum disesuaikan dengan tujuan
pemetaan kita dan mencantumkan metadata seperti ketelitian koordinat setiap titik batas bidang belum dilakukan ya. Jadi kita hanya ngukur saja tapi tidak melakukan pengecekan atau kontrol kualitas terhadap hasil ukuran kita. Ya, nanti di praktek minggu ini ya, yang kelas A dengan saya, kelas C itu nanti dengan Pak Roy, nanti kita melakukan pengunduhan data statik kita, ya, hasil pengukuran GNSS kita, ya. Kemudian kita akan melihat, ya, akan melihat hasil nanti olahan post processingnya, kita lihat metadatanya. Setidaknya kita tahu standar deviasinya berapa, ketelitiannya berapa dari report hasil pengolahan statik. Jadi pengolahan statik itu tidak hanya sebatas mendapatkan koordinat, tapi juga metadatanya. Penting ya teman-teman ya, kita sudah masuk ke semester 4, tapi teman-teman nggak tahu metadata, ini jadi PR terberat ya. Oke, unlearn, relearn ya. Jadi kita mencoba melupakan, kemudian belajar kembali untuk memahami metode atau hal yang baru. Maka di sini kita perlu melakukan perubahan mindset. Yang pertama, terkait pekerjaan PTSL, itu kita harus mengubah orientasi hasil yang sebelumnya pengukuran, ya, fokusnya beralih ke pemetaan. Yang sebelumnya hanya mengukur posisi, mengukur dimensi. Nah, sekarang selain mengukur posisi dan dimensi, kita juga harus bisa melakukan pemetaan dengan baik dan benar. Dalam arti kata apa? Hasil peta yang kita petakan itu kemudian kita sinkronisasikan dengan basis data GeoKKP milik BPN gitu ya. Jangan kita ngukur per blok gitu ya. Jadi kita metodenya bukan sporadik tapi sistematik. Jadi bidang-bidang tanahnya itu akan rapi sehingga meminimalisir adanya gap dan overlap. Dan untuk pengumpulan data itu kita tidak terfokus pada bidang tanah, tapi ke titik batas. Kalau bidang tanah kan satu blok ya, blok ya bentuknya peta ya. Tapi untuk pemetaan PTS berikutnya itu adalah titik batas. Jadi setiap titik batas itu memiliki koordinat dan setiap titik batas itu akan bertetanggaan dengan banyak sekali bidang tanah ya. Jadi kalau sebelumnya batas utara, selatan, barat, timur bidang tanah ya yang kita harus tentukan ya. Tapi kalau titik batas, bidang-bidang mana saja yang bersinggungan dengan titik batas itulah, maka itu yang harus kita cermati. Kemudian untuk kualitas tidak hanya meliputi ketelitian, tapi akurasi pengukuran bidang tanah itu juga harus kita capai. Sehingga perlu adanya pencatatan metadata. Oke, rekan-rekan kelas A dan kelas C, mohon perhatiannya bahwa untuk nanti praktek ya, teman-teman sudah berada di lab dengan terlebih dahulu melakukan pemborangan alat GPS yang sudah rekan-rekan pinjam di minggu lalu. Ya, Anda perhatikan kodenya, nomor boxnya, serta serial numbernya. Ya, silakan nanti ke atas membawa eh, receiver beserta baterainya untuk yang IBIS dan juga kabel data. Ya, kabel datanya cukup satu aja gitu ya. Ya, nanti kita akan praktekkan bagaimana melakukan pengolahan post processing. Jadi nanti ketika di lab, kelas A ini kayaknya di lab hydro ya, di lab hydro ya, nanti teman-teman membawa 4 receiver ya karena ada 4 kelompok, kemudian membawa minimal 2 kabel data, ya 2 kabel data. Kemudian kita unduh dulu, kemudian kita melakukan pengolahan data statik jaring. Bentar ya. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah eh,
berkaitan dengan orientasi hasil, ya. Kita perlu merubah mindset dari pengukuran ke pemetaan, ya. Kita harus mempercayai bahwa dalam melakukan pengukuran bidang tanah, kita harus mengacu pada peta pendaftaran atau GeoKKB sebagai single source of truth, ya. Jadi dari GeoKKB itu digunakan untuk kemudian hasil pengukuran pemetaan bidang tanah yang lainnya itu digabungkan, ya. Orientasi pengukuran lama itu mengukur dengan meteran, total station, atau GPS RTK. Namun selanjutnya atau saat ini orientasi pemetaan itu menggunakan metode yang cepat, sederhana, dan mudah sehingga ada transformasi metode pengukuran dari terestris dan ekstraterestris menjadi fotogrametris. Ini untuk pengecekan awal jika teman-teman tidak bisa mengakses KKP ya ketika untuk keperluan apa namanya eh, mengecek properti, misalnya teman-teman ingin membeli bidang tanah atas sebuah properti, ya, Anda bisa mengakses bumi ya sebagai single source of truth ya. Jadi di situ bumi ATR BPN itu kita bisa melihat status bidang tanah di wilayah kita. Ya, jadi apakah ini sudah terdaftar, ataukah sudah tersertifikat, atau dengan status yang lainnya. Kemudian berkaitan mindset yang kedua yaitu metode yang tadinya sporadik menjadi sistematik. Ya, peta dasar pendaftaran berupa peta CSRT atau peta drone. CSRT itu adalah citra satelit resolusi tinggi. Ya, peta drone adalah peta hasil fotogrametri. Ya, nanti kita arahnya ke peta drone ya karena lingkupnya kecil. Kemudian pengukuran sekarang harus sistematik minimal per blok. Ya, tidak satu per satu, bidang per bidang ya. Pengukuran satu bidang wajib untuk membetulkan bidang-bidang sebelahnya. Wajib minimal satu blok terdiri dari tiga bidang ya. Pengukuran sistematik titik-titik batas bidang tanah akan dilakukan block adjustment, ya perataan gitu ya. Hasil ukuran lama mengikuti hasil ukuran baru dan bidang tanah yang teridentifikasi masuk kawasan hutan akan tetap dipetakan ya meskipun belum tentu bisa diterbitkan sertifikat. Nah, ini teman-teman untuk yang lama kita lihat bahwa terjadi eh, pengukuran atau pemetaan secara sporadik satu persatu bidang, sehingga ketika digabungkan pada basis data peta pendaftaran GeoKKP, ya, yang kita sebut sebagai single source of truth, ya, akan menimbulkan beberapa gap dan overlap, ya, sehingga kita perlu melakukan pengukuran secara sistematik minimal satu blok, kemudian kita lakukan block adjustment untuk perataan bidang tanah, sehingga hasil pemetaan kita itu meminimalisir kesalahan topologi yang terjadi. Jadi hasilnya akan lebih rapi. Kemudian untuk data yang kita himpun itu tidak lagi melulu berkaitan dengan bidang tanah, tapi semua titik batas pada bidang tanah yang kita petakan. Ya, contohnya kalau pada zaman dahulu ya atau sebelum pelaksanaan PTSL terintegrasi ya sebelum tahun 2022 itu misalnya kita akan melakukan pengukuran bidang tanah dengan nomor induk bidang sementara ya, atau NIS triple maaf eh, 00001 ya. Kemudian untuk melakukan pengukuran bidang tanah ini perlu persetujuan batas dari pemilik bidang 00002, 3, 4, dan 5. Ya, jadi di sebelah barat, timur, utara, dan selatan. Ini karena selatannya adalah jalan, berarti tidak perlu ada tanda tangan pemilik bidang tanahnya, tapi perlu ada approval dari apa namanya pejabat setempat seperti RT, RW, atau lurah. Sedangkan kalau sekarang itu kita harus melakukan pengukuran ya dilihat dari titik batas bidang tanahnya. Misalnya kita melakukan pengukuran satu koordinat nih titik satu nih dari bidang yang akan kita ukur yaitu dengan kode 00001 ya maka harus ada persetujuan bidang tanah pada bidang 1 dan 2. Kemudian untuk 5 sorry, untuk dua berarti harus ada persetujuan bidang tanah dari eh,
0001 dengan 0003. Terus selanjutnya saya sebut angka terakhirnya ya. Kemudian kalau untuk 3, titik 3 ini berarti tidak hanya harus disepakati antara pemilik nomor 1 dan nomor 4 saja, tapi juga yang bersinggungan dengan koordinat ini. Berarti 1, 3, dan 4. Untuk 4 itu juga harus ada persetujuan dari 1, 4, dan 5. Untuk 5 berarti ini harus ada persetujuan antara 1, 2, dan 5. Jadi setiap titik itu bidang yang bersinggungan dengan titik koordinat itulah yang harus ada persetujuan titik batas bidang tanahnya. Berbeda kalau dulu sesuai dengan batas berdasarkan arah mata angin. Jadi satu bidang dengan seluruh bidang tanah yang mengelilinginya. Kalau sekarang satu titik koordinat beserta dengan seluruh bidang yang mengelilinginya. Kemudian untuk ketelitian dan akurasi, kita harus memahami. Ya, ini setelah Lebaran kita akan mempelajari tentang kualitas data ya. Jadi kita bisa melihat ilustrasi dari target panahan gitu ya. Jadi kalau misalnya sebuah busur panah itu berada di tengah dengan jumlah kuantitas berapa kali tembakan selalu konsisten di tengah, itu berarti kita sebut sebagai tembakan yang akurasi dan presisi. Ya, ya saat ini orientasi pemetaan ke depan itu adalah seperti itu. Ya, namun pengukuran yang selama ini dilakukan, yang sebelum kita melaksanakan PTSL terintegrasi itu masih masih belum akurasi meskipun presisi ya. Jadi kita bisa menempatkan hasil ukuran itu sesuai dengan dimensinya, akan tetapi posisinya belum tentu tepat ya, karena setiap metode pengukuran menghasilkan akurasi yang berbeda ya. Jadi ilustrasinya seperti ini ketika kita mendeliniasi ya batas-batas bidang tanah ya. Itu secara dimensi ukuran dan luasan udah sesuai, tapi tidak sesuai dengan base map-nya. Ya, karena apa? Karena mungkin ditimbulkan dari berbagai faktor. Salah satunya adalah berbagai macam metode yang berbeda, sehingga akurasinya tidak sesuai, meskipun presisi. Harapannya dengan metode pemetaan pendaftaran tanah sistematik lengkap terintegrasi, ya kita bisa menghasilkan foto udara yang bagus dan layak dipakai untuk selanjutnya digunakan untuk pemetaan bidang tanah secara sistematik. Konsepnya adalah merdeka akurasi, yaitu pemetaan titik-titik batas bidang tanah wajib menyertakan akurasi ketelitian. Ya, jadi harus ada metadata, baik itu metadata alat yang digunakan sampai dengan metadata hasil pengukuran. Ya, ini untuk pengumpulan data fisik berdasarkan Permen ATR BPN nomor 16 tahun 2026, ini sudah tertuang di dalam pasal-pasalnya. Yang pertama berkaitan dengan metode fotogrametris yang digunakan. Itu berdasarkan pasal 26, pengukuran bidang tanah di daerah yang telah tersedia peta dasar pendaftaran berupa peta foto atau citra dilaksanakan dengan cara identifikasi bidang tanah yang batasnya telah ditetapkan. Ya. Jadi dari peta dasar pertanahan dari foto udara itu kemudian kita identifikasi batas bidang tanahnya langsung di foto udara. Kemudian berkaitan metadata itu juga diatur di pasal 30 di mana gambar ukur paling kurang memuat metadata, baik itu metadata pengukuran atau data teknis serta pembatasan dan tanggung jawab. Kemudian terkait perbaikan hasil metode fotogrametris pada pasal 34, pasal 41 disebutkan bahwa pembuatan peta pendaftaran yang dilaksanakan dengan menggunakan metode fotogrametrik terdapat kekeliruan berdasarkan pengukuran di lapangan dapat memperbaiki. Kemudian untuk unsur tematik pada pasal 35 ayat A, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah B4T. Kemudian berkaitan dengan block adjustment untuk perbaikan bidang tanah dengan kualitas KW 1, 2, dan 3, disebutkan di pasal 43 bahwa dalam hal terdapat bidang tanah terdaftar yang belum tepat terpetakan atau belum akurat, gitu ya, sorry, posisi bidang tanahnya pada peta pendaftaran tanah wajib dipetakan kembali atau perbaikan. Metode yang kita gunakan adalah metode block adjustment. Ya, dan seterusnya ya. Jadi ini pasal-pasal yang berkaitan dengan pengumpulan data fisik yang terbaru ya untuk mendukung pemetaan terintegrasi.
Oke, dan berikut adalah skema pengumpulan data fisik integratif ya. Jadi di sini langkah-langkah langkah-langkah pentingnya atau proses bisnisnya dimulai dari adanya sosialisasi atau publikasi pemasangan tanda batas. Jadi tahap pertama dalam pengukuran itu adalah kita melakukan pemasangan tanda batas. Ya, jadi kalau di dalam pemetaan kadastral ini karena lingkup kita itu masih berada di kampus, maka kita asumsikan bahwa tanda batas itu adalah apa namanya, nanti kita simulasinya menggunakan titik titik sudut dari bangunan gedung ya. Kalau lapangan ya kita menggunakan titik sudut lapangan. Tapi kalau pada pekerjaan real pendaftaran tanah, ya teman-teman harus ke lapangan, harus ke daerah yang akan kita petakan, kemudian kita verifikasi batas-batas bidang tanah sesuai dengan kesepakatan dengan warga sekitar. Makanya di sini perlu adanya sosialisasi dan publikasi. Kemudian untuk pekerjaan yang dibebankan kepada surveyor itu kita melakukan pengukuran UAV atau drone per desa gitu ya. Kemudian kita melakukan cek service level agreement berkaitan dengan resolusi dan akurasi ya. Kemudian kita harus mengkomunikasikan ke kasih survei pemetaan atau jabatan fungsional yang ditunjuk oleh kasih survei pemetaan ASN di BPN-nya untuk melakukan approval peta foto. Ya, kalau tidak, berarti kita harus melakukan pemetaan ulang. Kalau iya, layak untuk dijadikan sebagai peta dasar pendaftaran, itu kita bisa masuk ke unggah ke KKP. Ya. Kemudian selanjutnya kita melakukan pengukuran dan pemetaan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, meliputi identifikasi batas peta pada peta foto di lapangan dan pengukuran dengan setengah N jumlah sisi bidang tanah dan pengukuran terestis tambahan jika batas tidak terlihat di peta foto. Jadi peta foto udara yang nantinya kita drone ya, pertemuan setelah Lebaran ya nanti ya. Kita gunakan sebagai dasar untuk identifikasi bidang tanah. Untuk daerah-daerah yang tertutup kanopi atau tidak bisa terlihat di foto udara, kita bisa melakukan pengukuran suplesi dengan pengukuran total station atau RTK. Ya. Kemudian kita melakukan konsultasi dengan pihak ketiga. Selanjutnya, kita melaporkan, komunikasikan ke kasih survei pemetaan atau jabatan fungsional yang ditunjuk oleh kasih SP untuk melihat verifikasi kesesuaian. Kalau tidak, berarti kita masih kembali lagi ke konsultan pihak ketiga untuk overlay data bidang tanah KW1 sampai 3 untuk peningkatan kualitas data seluruh bidang tanah. Dan selanjutnya, kalau iya, maka perlu ada persetujuan perbaikan, di mana data bidang tanah yang sudah terdaftar dari K4 serta persetujuan plotting bidang tanah di KKP. Kemudian kita melakukan klarifikasi dan melakukan validasi bidang tanah, pengesahan PBT, sehingga terbentuklah peta dasar lengkap. Kalau tidak, berarti kita eh, pada saat klarifikasi peta bidang tanahnya belum oke atau belum sesuai, maka kita harus mengulang pengukuran dan pemetaannya. Jadi lingkup kita nantinya itu adalah sampai dengan menghasilkan pengumpulan data fisik yang sudah valid ya, sampai tahapan ke verifikasi kesesuaian gitu ya. Ada beberapa proses bisnis yang memang kita lewati karena di sini adalah proses bisnis eh, yang dihimpun oleh kasih survei pemetaan ya. Nah, namun kita nanti juga outputnya tetap akan mencoba menggambar PPT, kemudian GU dan SU. Sekali lagi ini adalah simulasi karena untuk pekerjaan realnya, pekerjaan survei kadastral itu tidak hanya seputar pengumpulan data fisik, tapi juga untuk validasi data yuridis juga ya. Jadi aspek hukumnya, legal formalnya itu juga perlu diperhatikan. Oke, mungkin itu materi kita ya, yang di minggu keempat ini tentang apa namanya transformasi ya, transformasi pemetaan bidang tanah terintegrasi yang saat ini menggunakan pemetaan yang mudah dan cepat dan efisien, sehingga kita perlu memahami perubahan mindset dalam pemetaan bidang tanah terintegrasi.
Oke, sampai di sini. Kira-kira ada yang didiskusikan? Oke, kalau tidak ada, kita lakukan absen ya. Lakukan absen. Oke, mungkin saya stop dulu.